Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 441. Bangsalnya tidak besar. Keseluruhan garis besarnya dapat dilihat secara sekilas. Sebelumnya, Dong Tua secara spesifik mengatakan bahwa seseorang setingkat Hei Lao harus berada di bangsal tertinggi, dengan standar yang sangat tinggi. Namun ditolak oleh pihak lain, permintaannya sangat sederhana, hanya perlu disembuhkan, dan syarat akomodasi lainnya kosong dan tidak ada artinya. Tampaknya pria kulit hitam ini sangat pragmatis. Terlebih lagi, dia mengetahui situasinya dengan sangat baik dan sangat berhati-hati. Tidak mungkin orang biasa mengetahui segalanya tentang dia, terutama karena dia berhubungan dengan Ren Yurou. Orang ini tidak boleh dianggap remeh. Datanglah ke ranjang rumah sakit. Hei selalu bersandar ke samping, membelakangi dirinya. Dilihat dari bentuk tubuhnya, ia juga relatif kurus dan tidak besar, tingginya paling banyak hanya sekitar 1,6 meter, yang memang sesuai dengan ciri-ciri penyakit mematikan. Namun, pihak lain kali ini sudah pasti siap dan tidak bisa dianggap remeh. Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam dan tidak terburu-buru, sebaliknya, dia berdiri di sana dan menunggu dengan sabar. Tuan Ye, mohon tunggu sebentar. Setelah Lin Zhengzhou mengatakan sesuatu sambil tersenyum, dia datang ke ranjang rumah sakit dan berkata dengan suara rendah, Hei Lao, kita di sini. Apakah menurut Anda kita menjalani proses sesuai prosedur? Ikuti prosedurnya. Nomor macam apa ini? Mereka sudah bersiap untuk kedatangan mereka hari ini. Apakah mereka berencana melakukan sesuatu terhadap mereka? Berdasarkan intuisinya, mereka pasti punya sesuatu yang disembunyikan, dan itu bukan masalah sepele. Kalau tidak mungkin dengan sengaja membawa Ren Yurou ke sini. Sekarang dia pergi ke kamar mandi, dia harus diusir karena suatu alasan, dan kemudian dia datang untuk bernegosiasi dengannya. Jika percakapan berjalan dengan baik, maka semuanya akan aman. Tidak apa-apa, jika percakapan tidak berjalan dengan baik, Ren Yurou pasti akan digunakan sebagai ancaman, dan hal semacam ini tidak dapat diterima oleh Ye Tianzong apapun yang terjadi. Tangkap pencurinya terlebih dahulu dan tangkap rajanya. Jika ada yang tidak beres, dia harus segera menjatuhkan pria kulit hitam itu, tanpa memberi kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan serangan balik, dan dia harus mencapai target dengan satu serangan dan memulai pembunuhan besar-besaran. Hei Lao mengangguk sedikit tapi tidak berbicara. Setelah menjawab, Lin Zhengzhou mengerti apa yang dia katakan, mengangkat kepalanya, menatap Ye Tianzong, dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, saya merasa sangat tersanjung mengundang Anda ke sini hari ini. Aku datang ke sini bersama Lao Dong, bagaimana aku bisa dianggap diundang olehmu? Kalau kamu menemukan Dong Tua, kamu bisa menjalin hubungan dengan ayah mertuamu. Dan ayah mertuamu sudah diyakinkan olehmu dan pasti akan memberitahumu. Jadi kedatanganmu ke sini sebenarnya adalah akibat yang tak terelakkan. Seperti yang diharapkan. Semua ini ada dalam perhitungan mereka. Sejujurnya, perasaan terlihat jelas ini sangat tidak nyaman. Namun, meski begitu, Ye Tianzong tidak menunjukkan kepanikan sedikitpun. Sebaliknya, dia memandang pihak lain dengan wajah tegas dan berkata, jujur saja, apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu punya sesuatu, datang langsung ke saya daripada mencoba menipu saya. Kerabat dan teman-teman di sekitar saya membicarakan banyak hal. Jika Anda benar-benar mengenal saya, Anda tentu akan tahu bagaimana saya berperilaku dan betapa tragisnya konsekuensi melawan saya. Anda harus mengetahuinya dengan baik. Hahaha. Sebelum Ye Tianzong selesai berbicara, Lin Zhengzhou segera tertawa dan berkata dengan tenang, Tuan Ye, saya pikir Anda salah paham. Kami dan Anda bukanlah musuh, sebaliknya, kami harus menjadi teman dekat. Hei Lao membutuhkannya sekarang, ambil waktu sebentar, istirahatlah dan serahkan urusan lain padaku. Saya hanya perlu melakukan beberapa tes sederhana pada Anda, dan kemudian Anda dapat berbicara bebas dengan Tuan Hei. Istriku, bukankah dia pergi ke kamar mandi? Memang dia dipisahkan oleh kita. Sebelum dia masuk, kita harus berkomunikasi terlebih dahulu. Apa yang dia lakukan itu baik untukmu. Sekarang kamu punya simpul di hatimu. Setelah dia pergi, simpul di hatimu seharusnya sudah dibuka. Saya pikir Anda tidak perlu curiga, kami sudah ada di sini. Tetapi jika kami benar-benar ingin melakukan sesuatu terhadap Anda, apakah menurut Anda kami masih dapat berbicara di sini lagi? Ini masuk akal. Jika pihak lain memahami Anda, dia tidak boleh melakukan kontak langsung dengan Anda.
Mungkin mereka punya rencana lain, tapi selama mereka tidak menyakiti Ren Yurou, mereka tidak akan main-main. Oke, beritahu aku, apa yang harus diuji? Ye Tianzong menarik napas dalam-dalam dan bertanya terus terang. Sederhana saja, 3 tes. Ayo datang satu persatu, silakan datang ke sini. Lin Zhengzhou mengundang Ye Tianzong ke balkon. Ye Tianzong melakukan apa yang diperintahkan. Di bangku depan terdapat beberapa alat peraga. Lin Zhengzhou mulai mengingatkan, ini tentang perbatasan utara. Izinkan saya bertanya kepada Anda, jika ada perang besar di perbatasan utara, keselamatan orang-orang di sini, kehormatan nasional dan nama para prajurit, siapakah Anda? Memilih untuk menyimpan dulu. Rakyat, bangsa, tentara. Ketiganya sangat diperlukan. Anda harus memilih salah satunya, dan Anda tidak bisa memilih banyak, cukup satu pilihan, sejujurnya, ini sangat rumit. Dan Ye Tianzong juga memahami bahwa ujian mereka adalah memahami orang seperti apa dia berdasarkan jawabannya sendiri, atau dengan kata lain, karakter seperti apa dia sekarang. Hanya jika ada orang, ada negara, dan jika ada negara, ada tentara yang berdedikasi. Jadi, aku memilih orangnya. Ye Tianzong tidak ragu-ragu. Setelah menentukan pilihan Anda, Lin Zhengzhou tidak menjelaskan terlalu banyak, tetapi mencantumkan alat peraga ini. Singkirkan dan lanjutkan dengan pertanyaan kedua, selanjutnya. 2 pertanyaan lagi diajukan secara berurutan. Setelah perbatasan utara, terjadi badai di Lincheng, yang memintanya untuk memilih antara istrinya, ayah mertuanya dan ibu mertuanya, dan Huo Fenghuang. Dia sebenarnya tahu tentang Huo Fenghuang. Tampaknya pihak lain mengetahui namanya sebagai Panglima Wilayah Utara dan Dewa Perang yang tak tertandingi. Namun, dia masih mempermainkan dirinya sendiri di sini. Sejujurnya, saat ini dia sedang menahan amarahnya. Namun, dia tetap tidak bertindak terlalu tergesa-gesa dan terus memilih. Istri. Pertanyaan ketiga. Ini untuk membuat pilihan antara keluhan Ye Zongtian, kekuatan musuh di utara, dan 3 kekuatan yang menyakiti istrinya. Hanya ada satu cara untuk bersikap bermusuhan. Pada akhirnya, Ye Tianzong memilih kekuatan musuh di utara. 3 tes, 5 menit kemudian, selesai sepenuhnya. Wajah Lin Zhengzhou tanpa ekspresi, dan dia tidak tahu apakah dia puas dengan jawabannya. Dia hanya memasukkan kembali semua jawabannya ke tablet. Setelah beberapa operasi, dia akhirnya mengundang Ye Tianzong untuk duduk. Adapun dia, setelah memberitahu Tuan Hei tentang hasilnya, pihak lain menggumamkan beberapa kata dengan suara rendah. Ye Tianzong menunggu tanpa henti. Sejujurnya, dia lebih cemas dari sebelumnya. Dia tidak tahu detail pihak lain, tapi dia tidak punya pilihan selain beradaptasi dengan kondisi lokal. Akhirnya, 10 menit kemudian, pria kulit hitam itu perlahan duduk dengan dukungan Lin Zhengzhou. Siapa kamu? Melalui rantai, direktur lama, ayahku, dan aku ditipu. Sekarang, Anda meminta Lin Zhengzhou ini melakukan beberapa tes untuk saya. Apa maksud Anda? Apakah aku menyinggung perasaanmu, atau apakah kamu berharap mendapatkan sesuatu dariku? Atau, dengan kata lain, kamu adalah pejabat tinggi di utara, kamu. Melihat pihak lain duduk, Ye Tianzong sangat marah dan memarahinya berulang kali. Namun, sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, lelaki tua berkulit hitam itu tiba-tiba berbalik. Ketika mata mereka bertemu, Ye Tianzong tertegun seolah-olah dia telah menerima sengatan listrik. Saya tinggal di sana untuk waktu yang lama, tidak dapat bereaksi. Haha. Tianzong, ketiga ujianku padamu, sejujurnya, membuatku sangat bahagia sekaligus kecewa. Aku sudah 10 tahun tidak bertemu denganmu, dan kamu masih sama seperti sebelumnya. Namun, sejauh yang aku tahu, dari segi temperamen, kamu dulunya sangat tenang dan tegas dalam membunuh di utara. Tapi sekarang, temperamenmu mudah diubah, dan kamu bahkan akan terlibat perkelahian. Kamu melakukan ini, itu bertentangan dengan apa yang aku ajarkan padamu. Kondisi Hei Lao lebih serius. Meskipun dia tersenyum dan berbicara, dia berpura-pura santai. Namun, wajahnya pucat dan bicaranya lemah, terlihat jelas bahwa dia sakit parah. Namun, bukan itu intinya dia tidak lain adalah master yang sudah 10 tahun tidak dia temui. 10 tahun yang lalu, dialah yang membawanya pergi dari jembatan bawah tanah. Bawa ke luar negeri dan ke hutan perawan di luar negeri. Ajari diri Anda berbagai keterampilan. Baik itu memasak, keterampilan bertarung, keterampilan medis, semua keterampilan yang dapat dipikirkan diberikan olehnya. Namun sampai saat ini saya masih belum mengetahui identitas aslinya,
bahkan setelah Ye Tianzong beranjak dewasa, dia pernah bertanya kepadanya tentang situasi terkait ini, namun dia dimarahi dan diancam jika dia bertanya lagi, usir saja. Dengan cara ini, Ye Tianzong secara samar-samar mempelajari suatu keterampilan, dan kemudian mendengarkan kata-katanya. Setelah bergabung dengan tentara, dia tumbuh selangkah demi selangkah, dan akhirnya menjadi panglima tertinggi wilayah utara hari ini, dewa perang yang tak tertandingi. Sejujurnya, dia adalah tuannya dalam nama, tetapi sebenarnya dia adalah orang tuanya yang terlahir kembali. Tanpa dia, semua yang saya miliki saat ini tidak akan ada lagi. Awalnya saya mengira perpisahan tahun itu adalah perpisahan abadi dan kami tidak akan pernah bertemu lagi di kehidupan ini. Tapi secara kebetulan, kami bertemu di rumah sakit kecil ini. Hati Ye Tianzong penuh dengan emosi campur aduk dan sulit untuk diungkapkan. Tuan, bagaimana rasanya menangis dan menangis setelah Tianzong melakukannya? 3 tes yang baru saja kuberikan padamu adalah karena aku ingin tahu apakah kamu masih mempertahankan niat awalmu. Aku tahu kamu selalu ingin kembali ke Tiongkok untuk mencari adikmu, Ren Yurou. Dan aku sudah menyetujuinya. Namun, menurutku, kamu tidak cukup baik padanya, atau dengan kata lain, kamu belum memenuhi harapanku. Jika bukan karena lelaki tua itu dan aku sakit parah sekarang, aku benar-benar ingin menjagamu. Saat berbicara, pria kulit hitam itu terbatuk-batuk lagi. Hei Lao bukanlah nama aslinya, nyatanya Ye Tianzong masih belum mengetahui identitas aslinya. Bagaimanapun, dia terus memanggilnya guru. Kondisinya sangat serius sekarang. Melihat dia batuk, Lin Zhengzhou di samping segera mengambil beberapa pil dan memberinya beberapa pil. Setelah meminumnya, situasinya sedikit mereda. Tuan, ada apa denganmu? Mengenai kondisimu, jika kamu memiliki pertanyaan, aku akan mengurusnya. Haha. Hei Lao menyela, melambaikan tangannya dan berkata, apakah kamu bodoh? Keterampilan medismu adalah milikku. Jika aku sendiri tidak bisa melakukan apapun, apa yang bisa kamu lakukan? Oke, sementara Yurou belum kembali, ada beberapa hal penting. Saya harus berkomunikasi dengan Anda terlebih dahulu tentang berbagai hal. Bab 442. Karena dia adalah masternya, maka semua keraguan bisa terhapuskan. Setidaknya, Anda tidak perlu terlalu khawatir seperti yang Anda lakukan tadi. Selama dia bisa mengatakan yang sebenarnya, mungkin dia bisa menjawab banyak pertanyaan satu persatu. Faktanya, dia masih memiliki beberapa keluhan kecil di hatinya. Tuan ini memang benar. Sekarang dia telah kembali, tidak perlu lagi bertele-tele dengannya. Bisakah dia keluar untuk menemukannya? Anda dapat berkomunikasi dengan diri sendiri secara tatap muka tentang apapun. Dalam hati Ye Tianzong, guru ini tidak hanya mengajarinya berbagai kemampuan, tetapi juga ayahnya. Meskipun dia telah bersikap sangat keras dalam berbagai aspek selama lebih dari 10 tahun, dia masih sangat tersentuh oleh perhatian dan perhatiannya yang cermat. Sebagai seorang guru dan ayah, dia tidak akan pernah bisa membalas kebaikannya seumur hidupnya. Bahkan jika tuannya memintanya untuk mati, dia tidak akan mengedipkan mata. Tuan, katakan saja padaku apa yang terjadi. Aku punya beberapa pertanyaan tentang hubunganmu dengan Yurou. Apa yang ingin kamu lakukan saat kembali ke Linceng dalam keadaan linglung? Saya telah bertemu beberapa kekuatan di sini. Jangan bicara dulu, dengarkan aku. Dengan bantuan Lin Zhengzhou, Hei Lao berdiri, dia tampak bergerak perlahan dan tidak stabil. Ini bukan penyamaran yang disengaja, tapi dia memang merasa sangat tidak nyaman dengan tubuhnya. Apalagi jika dilihat secara sederhana, mungkin kondisinya memang seperti yang dikatakannya kepada Lao Dong, bukan penyakit dalam, melainkan superposisi eksternal, dengan kata lain keracunan. Menyerang organ dalam. Setelah mencapai level tertentu, bahkan dewa pun tidak memiliki kekuatan untuk pulih. Karena tuannya tidak berdaya, kecil kemungkinannya dia bisa memberikan solusi yang baik. Oleh karena itu, tanpa disadari, mata Ye Tianzong sedikit merah. Mereka bilang pria tidak mudah menitikkan air mata, tapi itu sebelum mereka bersedih. Tuan yang memberinya kehidupan kedua, jika sesuatu benar-benar terjadi, ini akan menjadi sesuatu yang Ye Tianzong tidak dapat terima apapun yang terjadi. Berjalan di depan Ye Tianzong, Hei Lao menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan serius, kondisi saya tidak dapat disembuhkan. Menurut perkiraan kasar saya memiliki waktu paling lama setengah bulan untuk hidup. Oleh karena itu, saya datang lebih awal. Saya datang ke Linceng, terutama karena saya perlu memberitahu Anda beberapa urusan pemakaman. Ada 3 hal yang perlu dibicarakan secara total.
Jangan tanya saya dulu, dengarkan saja apa yang ingin saya katakan. Hal pertama adalah aku menyerahkan Zheng Zhou kepadamu. Dia dan kamu memiliki pengalaman hidup yang sama. Mereka pernah ditinggalkan oleh keluarga mereka. Kemudian, setelah dilatih olehku, mereka mampu berdiri sendiri. Tapi tidak seperti kamu, dia tidak bergabung dengan tentara, dia selalu berada di sisiku untuk membantu rencanaku. Kekuatannya tidak sebaik milikmu, tapi jauh lebih unggul dari Huo Fenghuang. Aku yakin dia akan menjadi tangan kananmu di masa depan. Petik 2. Dikatakan. Hei Lao memberi isyarat. Lin Zhengzhou tidak ragu-ragu sama sekali, dan segera berdiri, membungkuk hormat kepada Ye Tianzong, dan berkata dengan sungguh-sungguh, Saudara Tianzong, saya akan menjadi prajurit Anda mulai sekarang. Jika Anda meminta saya pergi ke timur, saya tidak akan pernah pergi ke barat. Sekali, saya adalah sekretaris pribadi guru, dan mulai sekarang, saya akan menjadi sekretaris Anda. Guru telah mengatur bahwa Anda telah membuka klinik sekarang, tetapi Anda pasti terlalu sibuk, jadi saya akan bertindak sebagai dokter kedua Anda, dan pergi segalanya bagiku. Datang dan selesaikan, aku siaga di klinik, siap menerima pesananmu kapan saja. Ini cukup bagus. Meskipun Huo Fenghuang adalah tangan kanan, dia terkadang melakukan sesuatu dengan kaku. Mungkin karena reputasinya sebagai dewa perang yang seringkali tidak berani ia lewati. Faktanya, Ye Tianzong menganggapnya sebagai saudara perempuannya di dalam hatinya, tetapi dia selalu tampak sangat hormat, yang membuat Ye Tianzong sakit kepala dan tidak berdaya pada saat yang bersamaan. Tetapi, sekarang berbeda karena Lin Zhengzhou ada di sini. Seperti dirinya, dia adalah murid sang guru, dan setelah menjadi sekretaris pribadi selama bertahun-tahun, dia telah belajar sebanyak yang dia bisa. Dengan dia membantu saya yakin banyak hal akan memiliki tulang punggung yang nyata. Menempatkannya di sebelah Anda bisa dikatakan membantu tepat waktu. Hal lainnya adalah guru selalu memperhatikan pola ketika melakukan sesuatu, pasti ada alasan yang lebih mendalam di balik melakukan hal ini. Namun, gurunya ingin mengatakan sesuatu terlebih dahulu, jadi Ye Tianzong tidak bertindak terlalu tergesa-gesa. Dia hanya mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang, baiklah, kamu akan mengikutiku mulai sekarang. Meskipun kamu dan aku sama-sama murid guru, kita juga harus perhatikan prioritasnya, yang pertama datang, yang pertama dilayani. Secara pribadi, kamu adalah saudara baikku, tetapi di depan umum, kamu adalah bawahanku, mengerti? Ya, Saudara Tianzong. Serah terima selesai di sini. Tuannya cukup puas dan mengangguk dan berkata, yang kedua adalah Yurou. Aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Aku membawamu pergi karena dua alasan utama. Salah satunya adalah cucu perempuanku menyelamatkanmu dan dia menyukaimu. Sedangkan untukku, saya hanya ingin membantu. Kedua, keluarga Ye dan saya memiliki perseteruan hidup dan mati, dan dari dendam keluarga sebelumnya hingga naik turunnya keluarga dan negara saat ini. Meskipun saya sudah siap, saya tidak menyela atau berbicara. Namun, jumlah informasi yang terkandung dalam apa yang dikatakan tuannya terlalu banyak. Dia tidak dapat menahannya dan segera menyela dan berkata, Tuan, Anda tahu, orang yang paling membuat saya gugup adalah Yurou. Apapun tentang dia, sedikit gejolak situasi telah membangkitkan kewaspadaan saya. Anda mengatakan sebelumnya bahwa saya telah berubah, tetapi Anda tidak melakukannya. Alih-alih bersikap tenang dan tenang sebelumnya, dia malah menjadi impulsif dan santai. Saya akui ini memang karena Anda ingin melindungi Yurou. Tapi Anda baru saja mengatakan bahwa Anda menyelamatkan saya saat itu karena cucu Anda menyelamatkan saya. Bukankah itu berarti? Petik 2. Tidak buruk, Saudara Tianzong. Ren Yurou sebenarnya adalah cucu tuan kita. Dengan kata lain, putranya adalah ayah Nona Ren. Tentu saja, ayahnya terbunuh dalam kecelakaan mobil beberapa tahun yang lalu, dan Anda juga mengetahui secara pribadi bahwa Sekte Gu berada di balik ini. Paviliun Tiansu yang Anda selidiki hanyalah hal yang sepihak. Masih ada lagi, dan memang begitu tidak nyaman untuk mengungkapkan terlalu banyak. Namun, yang pasti adalah Ren Yurou dan kami adalah satu keluarga, dan ditambah dengan hubungan antara Anda dan dia, dapat dikatakan bahwa kami semakin dekat satu sama lain. Apa? Tidak pernah mengharapkannya. Ren Yurou ini sebenarnya adalah cucu dari tuannya. Pembalikan plot seperti itu sangat mengejutkannya, dan dia tidak memahaminya untuk waktu yang lama. Dan jika begini, itu bisa menjelaskan mengapa mereka bertemu lagi, dan mereka semua adalah saudara. Apalagi tidak ada halangan di dalamnya, dan mengalir lancar. Tuan, kamu adalah kakek Yurou, kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal?
Apakah memberitahumu akan mengubah sesuatu? Terlebih lagi, aku hanya keluar untuk berkomunikasi sebagai kakeknya, dan aku tidak mengungkapkan identitasku. Jangan ungkapkan aku. Sebenarnya, itu sama dengan titik awalmu. Kamu harap aku akan melakukannya beritahu pihak lain setelah membalas dendam, dan saya adalah orang yang sekarat. Saya tidak ingin dia meninggalkan terlalu banyak penyesalan. Selalu baik untuk memiliki satu pemikiran. Saya tidak akan menyebutkan masalah ini. Dia akan segera kembali. Ye Tianzong memahami gagasan itu, mengangguk sedikit, dan terus bertanya, Guru, Anda baru saja mengatakan bahwa Anda menyelamatkan saya karena dua alasan. Sedangkan untuk Yurou, saya tidak akan bertanya terlalu banyak. Saya hanya bisa bertanya pada Zheng Zhou di masa depan. Sekarang, apakah itu alasan kedua, dendam antara keluarga Ye kami dan kamu? Dari dendam pribadi sebelumnya hingga dendam antara keluarga dan negara. Ini hal ketiga yang ingin aku tanyakan padamu. Tianzong, dengarkan aku. Situasi di wilayah utara sangat sulit sekarang. Sebelum kamu pergi, itu hampir tidak bisa bertahan. Tapi sejak kamu pergi, kerajaan Linan di luar wilayah utara sudah siap untuk pindah, dan bahkan pertama-tama menghasut salah satu dari 4 jenderal Anda, Huang Ruzong, untuk memberontak, dan kemudian berkolusi dengan pedagang besar di kota Linceng untuk memutus jalur kehidupan makanan dan rumput di utara, dan kemudian menggunakannya untuk saya. Rencana seperti itu, yang terus berlanjut sampai hari ini, sangat mendesak. Oke, aku tahu. Ye Tianzong berpikir dengan tenang dan berkata dengan serius, saya selalu memperhatikan perang di utara. Meskipun tidak ada pembayaran di negara ini, setelah menangani semua aspek, saya belajar tentang masalah pelik untuk pertama kalinya. Izinkan saya selesaikanlah. Pertama-tama Tianshan Tonglao lah yang mengangkut personel organisasi pembunuh ke perbatasan utara untuk mengacaukan situasi. Lalu ada kamar dagang di pihak Ye Zongtian, yang mengangkut sumber daya untuk melawan mereka, bukan? Dua poin ini memang benar. Namun, mereka memiliki kartu truf yang lebih penting, yaitu memutus komunikasi. Mereka hampir siap dan akan segera melaksanakan rencana tersebut. Ketika perbatasan utara pecah dan memutus jaringan, perbatasan utara tidak akan mendapat dukungan dan akan dikalahkan. Jadi jika titik terobosan di utara datang langsung ke negara itu, konsekuensinya tidak terbayangkan. Oleh karena itu, tujuan saya segera kembali untuk menemukan Anda adalah berharap Anda dapat menghentikan rencana akhir mereka. Dengarkan ini. Ye Tianzong mengerutkan kening dan bertanya dengan sangat bingung, Guru, apa yang terjadi dengan memutus jaringan? Biarkan Zheng Zhou memberitahumu tentang ini nanti. Singkatnya, dua masalah paling mendesakmu harus diselesaikan. Untuk menjatuhkan organisasi pembunuh, kamu harus mencegah mereka memberikan dukungan. Setelah memotong jalan ini, kamu harus segera mendapatkan persekutuan Chaebol. Jika masalah makanan dan rumput ini hilang, moral militer pasti akan kacau. Oleh karena itu, apakah itu untuk mengatasi dendam pribadi atau demi negara, Anda harus pergi ke ibu kota provinsi. Lagi pula, pemutusan jaringan juga dilakukan di ibu kota provinsi, mengerti? Jernih. Saya pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikan instruksi master. Setiap langkah yang diambilnya lebih bijaksana daripada langkahnya sendiri. Selain itu, ada Lin Zhengzhou yang membantunya, dan dia tahu segalanya. Kemudian, setelah mengobrol sebentar, semua detailnya diselesaikan. Berkembang sampai akhir. Ye Tianzong bertanya, baiklah, Guru, saya memahami segalanya tentang Anda, tetapi haruskah Anda menjawab pertanyaan saya? Kamu bilang. Pertama, siapa ahli dari klinik Tianjin Siang itu? Kenapa dia memilih diam dan acuh tak acuh ketika saya menghancurkan klinik mereka? Mungkinkah fondasi yang kita bangun dengan susah payah itu diberikan begitu saja kepada orang lain? Sebagai seorang master, saya akan melakukan yang terbaik untuk memberitahu Anda semua yang saya tahu. Menurut pengamatan saya, alasan mengapa ahli ini tidak dapat dipilih adalah karena dia berharap dapat mengamati Anda lebih baik. Detail pihak lain seharusnya itu hanya tugasnya sebagai dokter militer dari kerajaan Linan untuk menyelamatkan nyawa dan menyembuhkan yang terluka, dan yang lebih penting, mampu mengendalikan tentara melalui sarana farmasi. Dengarkan ini. Ye Tianzong menghela nafas dalam hatinya. Saya tahu bahwa sang ahli tidak akan membiarkan dia berhasil dengan mudah. Mereka sebenarnya harus mengamati secara sembunyi-sembunyi, dan identitas mereka tidak bisa dianggap remeh, sepertinya akan ada konfrontasi lain di kemudian hari. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.